Hai semua, aku Anin dan pada video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing BGP. Selamat menonton. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai dynamic routing BGP. Tapi sebelumnya kita akan membahas perbedaan EIGRP dan OSP dengan BGP. Jadi di sini saya bacakan, kalau EIGRP dan OSP itu dia masuknya IGP atau Interior Gateway Protocol, atau bisa disebut juga dengan AS. Nah, AS ini kita ibaratkan sebagai perusahaan, misal seperti google.com, facebook.com, twitter.com, dan lain-lain. Nah, di setiap perusahaan ini kan memiliki banyak router dan server. Nah, misal Google itu memiliki router sebanyak 100, Facebook itu sebanyak 200, Twitter sebanyak 300, dan yang lain-lain ini hanya misal saja. Nah, kalau menyambungkan semua perusahaan, kita butuh yang namanya BGP. Intinya kalau AS itu untuk satu perusahaan, tapi untuk inter AS itu untuk antar perusahaan yang berbeda. Jadi BGP itu cocok. BGP itu bisa digunakan untuk menyambungkan dua perusahaan yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu topologi seperti video-video sebelumnya yang terdiri dari dua router dan dua PC. Nah, kita akan menambahkan IP dulu agar mereka ini merah-merahnya jadi hijau. Kita pergi ke router 1 dulu. Kita ke CLI, ini no, terus N, terus conf T. Terus kita masuk ke interface 0/0 atau yang mengarah ke router 2. Gig 0/0. Terus masukkan IP-nya. IP at 10.10.10.1, terus subnet masknya 255 karena dia itu prefixnya 30 jadi .252, terus no shutdown. Terus kita arahkan ke yang bawah, interface gig 0/1, terus IP at 192.168.1.1, terus 255.0 no shutdown. Nah, ini berubah jadi hijau. Terus kita ke router 2, CLI, ini no, and conf T. Kita ke interface gig 0/0 dulu, IP at 10.10.10.2, terus subnet masknya berakhiran 252, terus no shutdown. Habis itu ke interface gig 0/1. IP address-nya kita lihat dulu. Itu 2.1, 92.168.2.1, terus masukin subnet masknya. Salah, ini subnet masknya. .0, habis itu no shutdown. Nah, ini bisa dilihat udah hijau semua. Habis itu kita lanjut untuk memasang IP di PC 1 dan PC 2. Di PC 1 kita pasang IP-nya desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.1.2. Terus ini gateway-nya 1.1. Habis itu untuk PC 2 itu 2.2. Desktop IP 2.2. Untuk gateway-nya 2.1. Terus kita lanjut untuk konfigurasi BGP. Kita ke router 1. Ini enter. Terus kita exit dulu. Terus router BGP tanda tanya. Nah, di sini itu ada pilihan angka, yaitu autonomous system number. Nah, autonomous itu maksudnya router yang terhubung itu harus memiliki angka yang sama dengan autonomous numbernya. Jadi di sini saya pilih 1. Terus kita ketik IP tetangga dari router 1. Yang mana IP tetangga dari router 1 itu adalah gig 0/0, yaitu yang ini 10.2. Neighbor 10.10.10.2, terus tanda tanya. Terus di sini itu ada tulisan next hop self atau remote S. Nah, di sini kita pilihnya itu remote S. Remote S. Terus tanda tanya lagi. Nah, di sini juga ada tulisan AS of remote neighbor. Yang maksudnya itu misal router 1 itu diibaratkan perusahaan 1 dan router 2 itu perusahaan 2. Ketika kita mengetik BGP 1 itu berarti router ini adalah perusahaan 1. Nah, untuk remote-nya itu berarti ketik perusahaan yang neighbor-nya atau perusahaan 2. Jadi kita ketik 2. Terus masukin net-nya 10.10.10.0. Terus kita kasih tulisan mask 255.255.252. Terus yang ini itu buat 192.168.1.0. Terus kita ke router 2. Buka router 2-nya. Di sini kita isi dulu. Terus kita ke router BGP. Nah, untuk router BGP-nya karena ini tuh perusahaan 2, jadi kita router BGP 2. Terus neighbor
Untuk networknya itu 10.1, jadi 10.10.10.1 remote S1. Terus kita ketikkan netnya, net 10.10.10.0 mask 255.255.255.252. Terus ini 0. Terus yang ini itu buat yang 192.168.2.0. Terus kita exit. Terus kita do show IP BGP sum atau summary. Nah, di sini udah ada IP networknya yaitu yang 10.1. Terus kita do show IP root. Nah, ini udah ada yang B. Apa sih maksudnya B? Jadi B itu maksudnya BGM. Nah, kita coba kirim paket. Kita kirim dari sini ke sini. Nah, ini fail. Kita coba lagi. Nah, ini udah successful. Terus kita akan menambahkan satu router dan satu PC. Ini kita tambahin router lagi di sini tipe 2911. Terus kita tambahin satu PC. Nah, ini namanya tak ganti dulu. Ini router 3. Terus yang ini PC 3. Kita sambung kabelnya. Terus saya akan menambahkan teks dulu. Nah, ini kita sambung dari router 2. Kita buka router 2-nya. Terus kita masuk ke interface gig 0/2. Terus di sini itu masuk IP addressnya TS10.10.20.1 255.255.255.252. Terus no shutdown. Terus kita ke router 3. Di router 3 kita masuk ke N dulu, N conf T. Terus kita masuk ke interface gig 0/0. Habis itu kita masukin IP addressnya. IP at 10.10.20.2, terus subnet mask 252. Habis itu no shutdown. Terus exit. Terus kita masuk ke interface 0/1 gig 0/1. Terus IP address 192.168.3.1. terus masukin subnet mask. Habis itu no shutdown. Terus kita lihat apakah ininya sudah hijau. Nah, ini sudah warna hijau semua. Kita akan pasang IP di PC 3. Kita buka PC 3-nya, itu IP-nya 3.2. 3.2. Nah, untuk gateway-nya 3.1. Terus kita buka router 2. Ini kita enter. Terus kita exit. Terus router BGP 2. Di situ NIC-bar 10.10.20.2 remote S3. Terus masukin netnya 10.10.20.0 masnya 255.255.252. Terus ke router 3. Kita exit dulu. Terus ke router BGP 3. Terus networknya itu 10.10.20.1 remote AS2. Habis itu kita masukin netnya 10.10.20.0 masnya 255.255.252. Terus kita masukin lagi yang ini tuh masnya diakhiri dengan 0. Terus IP-nya itu buat yang 192.168.3.0. Nah, habis itu kita do show IP root. Nah, di sini tuh ada 3 IP yang B atau BGP. Terus kita akan kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Dari sini ke sini. Nah, ini masih fail. Kita bisa coba lagi dari 2 ke 3.
Nah, ini udah successful, terus dari 1 ke 3. Nah, ini juga sudah successful. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota.